Mulai. Recording in progress. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kepada Ibu Rilda. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok eh, 7. Ada saya Faisal Alsi dan juga di sini bisa perkenalan Oke, Kemal. sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Samalsyah, NPM 211201189. Saya Haris Selanjutnya Haris. Sulistyo 21120112222. Baik, jadi kan kita di sini mau bahas tugas yang diskusi kemarin gitu kan. Jadi kan kurang lebih kita ngebahas tentang kepailitan. Kalau untuk putusannya sendiri kita dapat putusan yang permohonan pilotnya ditolak gitu kan. Itu putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Nah, kalau soal nomor satu kan itu tentang siapa pemohon dan juga termohonnya. Kalau yang kemarin tuh, Mal, Tis, pemohonnya di kasusnya itu siapa ya? Siapa yang mau jawab mungkin duluan? Kemal, pemohonnya. Oke, kalau di putusan ini ya, ini ada, wait sebentar. Ini putusan, aku sebutin dulu ya, putusan nomor berapa? Ada putusan nomor 28 garing perdata, sus pilot garing 2021 garing PN Niaga SBY atau Surabaya. Jadi di sini pemohonnya ada dua, itu ada dari PT Lestari Katulistiwa. Terus yang kedua ada PT Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya. Terus termohonnya itu ada PT Haswin Hijau Perkasa. Jadi di sini ada dua pemohon dan satu termohon. Itu salah satu jawaban dari apa yang tadi ditanya sama Faisal. Jadi ada dua pemohon dan juga ada satu termohon. Terus ini siapa alasan mengajukan permohonan pilot? Nah, kalau alasan diajukannya permohonan kepailitan ini karena si PT Hasil Hijau Perkasa selaku debitur ini memiliki kreditur yaitu si pemohon, dua pemohon tadi. Jadi si debitur ini memiliki lebih dari dua kreditur dan utang tersebut yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oke, jadi ada dasarnya pasal 2 itu tentang pasal 2 ayat 1 lah ya. Iya, iya. Pasal 2 ayat 1 Terus juga Undang-Undang Kepailitan ya sama PKPU. Iya, Kepailitan dan Oke, PKPU. benar. jadi kan kalau alasan utamanya ini karena ada perjanjian gitu kan. Ada perjanjian antara kreditur dan juga debiturnya. Ada perjanjian yang melibatkan uang. Nah, jadi ada tunggakan, ada beberapa perjanjian lah kalau di sini ada beberapa perjanjian permohonan pilot, pemohon pilot dan juga termohonnya. Lalu kemudian karena krediturnya lebih daripada dua dan satunya sudah jatuh tempo, salah satunya sudah ada yang jatuh tempo bahkan dua-duanya. Jadi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 ya tadi bisa diajukan permohonan pilot. Terus kalau yang ketiga ini tentang alasan majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan atau menolak. Kalau putusan kita kan menolak kan, ditolak gitu bukan menolak, ditolak. Itu kalau dari kronologinya sih kalau dari gue yang saya baca itu pertama adalah di pertimbangan hakimnya sesuai dengan keterangan saksi dan juga bukti bahwa di dalam eh, berjalannya permohonan ini ternyata pemohon dua tadi PT apa mal pemohon dua tadi kalau nggak salah Pemohon 2 itu PT Pelayaran Wahana. ya pemohon pilot dua itu di dalam kasus lain dan juga kasusnya masih berjalan sebagai debitur pilot. Jadi dia ini
jadi debitur pilot di kasus ataupun di perkara lain, tapi dia mengajukan permohonan pilot ini juga. Jadi sesuai dengan pasal 28 ayat 2 dan 3 di Undang-Undang Kepilotan tentang kepilotan dan PKPU, itu majelis hakim menolak permohonannya karena kalau di pasal 28 itu ada suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur yang sedang dalam berjalannya selama kepailitan berlangsung. Atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Atau di pasal 26-nya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pilot harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Jadi kan kalau debitur yang yang udah dinyatakan pilot itu nggak boleh ngajuin permohonan pilot di kasus lain kecuali itu diambil alih sama kuratornya. Cuman kalau di sini apa yang saya baca terkait dengan kasus ini kuratornya kan nggak bersedia gitu kan untuk mengambil alih. Jadi itu alasannya kenapa majelis hakim nolak perkara ini. Itu sih kalau dari yang saya baca. Ya, Kalau jadi untuk nomor kalau 3. bisa kita simpulin alasannya memang ada dua pasal ya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu ya, di dalam pasal 28 ayat 2 dan 3 dan pasal 26 ayat 1 ya. Ya ada dua gitu. Sama juga kan di pembuktian kuratornya dipanggil sama hakim, dia nggak bisa gitu. Dia nggak mau untuk ngambil alih kasus ini. Jadi sesuai dengan Hmm. kewenangan yang ada di undang-undang, yang majelis hakim karena kuratornya nggak mau ngambil alih ya ditolak gitu kan. Ya, jadi seharusnya memang sesuai dengan pasal 26 tadi ya, tuntutan mengenai hak itu menyangkut harta pilot harus diajukan sama kurator. Tapi karena pemohon pilot Hmm. duanya nggak bersedia mengambil alih, jadi atas pertimbangan itu hakim tidak mengabulkan ya dari permohonan yang diajukan oleh pemohon gitu. Oke, oke. Ya itu sih kalau. Terus no yang 4 itu tentang kurator yang ditunjuk. Itu siapa yang mau coba? Haris mungkin. No, 4. Ya, jadi sebenarnya Ya kalau dari ini tadi yang nomor 4 nih tentang kurator yang ditunjuk. nah terkait kurator sebenarnya pemohon itu sempat mengajukan Saudara Suen Redi Nababan SESHMHCLA sebagai kurator untuk ditunjuk pada majelis hakim. Jadi ada penunjukan, ada Ya, permohonan lah ya istilahnya dia memohonkan ada kuratornya permohonan gitu kan. untuk mengajukan kurator. Cuman kan karena ini permohonannya ditolak, permohonan pilotnya ditolak, berarti otomatis pemahaman saya terkait dengan kurator ataupun hakim pengawas karena permohonannya ditolak, jadi kan nggak ada proses kepailitan gitu kan. Jadi dia ditolak gitu. Iya, Sedangkan benar. kalau di sini kan juga ditanya tentang pengaturan eh, Pengaturan tentang kepailitan dalam penunjukan kurator dan juga hakim pengawas. Kalau penunjukan kurator itu kan yang menunjuk adalah pengadilan, sedangkan gitu juga hakim pengawas. Kalau di dasar hukumnya itu di pasal berapa man? 70 ya? pasal iya pasal 70 ayat 1 dan 2 itu udah dijelasin sih tentang kurator itu penunjukannya gimana. Kalau di pasal 2 itu sebenarnya ini aku bacain ya. Pasal 2 yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B itu adalah yang pertama A, orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pilot dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pasal 71-nya, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator. Itu kira-kira. Ya, jadi kan kalau di dasarnya hakim pengawas ataupun kurator itu di Undang-Undang Kepilitan. Dan itu terus yang terakhir itu tentang kalau di pertanyaannya jika permohonan pilot dikabulkan.
debitur dinyatakan valid oleh pengadilan negeri, maka kapan berlakunya putusan tersebut? Eh, karena kita ini bukan permohonan yang dikabulkan, jadi secara otomatis dia putusan itu kan berlaku saat putusan itu dibacakan. Jadi karena kita tidak dikabulkan, ya tidak dinyatakan valid gitu kan. Jadi ya putusnya tetap berlaku dan pemohon tidak dinyatakan valid. Mungkin itu aja sih kurang lebih terkait dengan diskusi kita ya. Oke, oke. Jadi eh, kesimpulannya adalah memang permohonannya nggak dikabulkan ya. Kalau misal kita ngeliat tadi, kalau saya baca-baca sih memang hubungan hukum antara pemohon satu itu eh, terkait dengan perjanjian. Kalau nggak salah ada satu perjanjian, sementara pemohon dua itu ada hubungan hukum tiga perjanjian sama pihak termohon. Tapi atas dasar alasan dan pertimbangan hakim, mungkin hakim merasa permohonan ini nggak bisa dikabulkan dengan pasal 26 ya, atau pasal 28, 26, dan 28 ya di 26 Undang-Undang dan Pajak. 28 Bre. Oke, 26 dan 28. mungkin Hmm. itu sih. Jadi itu aja mungkin dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.